Waduh, gila nggak sih? Tapi kayaknya hal kayak gitu untuk orang kita, orang Indonesia itu biasa ya. Kerja melebihi batas itu kayak biasa banget gitu loh. Mau stay juga makin stres gitu. BPJS kayaknya udah nggak sanggup deh nanggung biaya healing-healing kita gitu kan. Di Indonesia terkenal kerja-kerja tipes. Привет, красавчик! Welcome back to my YouTube channel Clara Yoke. Jangan lupa ya, subscribe, follow, share, like, komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga follow my Instagram @clara_yoke. Oke, kali ini kira-kira kita akan bahas apa ya? Akhir-akhir ini dunia Twitter emang lagi dihebohkan sih ya dengan sesosok siapa ya? Kira-kira ya, apa ya bahasa yang pas ya? Karena emang orangnya luar biasa sih sebenarnya ya. Saking luar biasanya setiap katanya tuh penuh dengan kontroversi. Wah, siapa lagi kalau bukan bosnya Twitter, Elon Musk. Nah, terakhir nih tentang Elon Musk ya yang lagi happening banget di Twitter adalah beritanya tentang resign massal karyawan Twitter. Kok bisa? Kenapa pada resign gitu kan? Padahal kan kalau membayangkan kerja di Twitter, secara itu kan media raksasa ya, platformnya tuh gede banget. Cuannya pasti gede dong. Kok pada resign? Kenapa kira-kira? Nah, di sini kita akan bahas. Dan kira-kira juga teman-teman ini masuk tim pro apa kontra nih dengan Elon Musk ini ya. By the way, kalau kita ngomongin tentang Elon Musk ya, dia emang terkenal lah ya sebagai orang terkaya di dunia. Gak cuman kaya duta laranya, tapi kaya juga dengan berita-berita yang kontroversial. Nah, kira-kira tingkah nyentrik apa lagi sih dari Elon Musk yang akhir-akhir ini kayaknya benar-benar menghebohkan, menggegerkan dunia maya. Elon Musk emang sangat terkenal dengan Twitter. Kita kalau zaman sekarang dengar Twitter pasti ingatnya Elon Musk dan sebaliknya. Nah, lewat Twitter ini pun ya, pertama kali dia akhirnya membangun hubungan yang mungkin harusnya hangat tapi ternyata nggak hangat-hangat banget. Dengan Twitter ini udah mulai ada kontroversinya. Pertama banget nih, kita urutkan dulu nih. Dia mau beli Twitter, gila ya. Emang orang kaya itu bebas sih, mau ngapain aja bebas. Setuju nggak sih orang kaya bebas ya, mau ngapain aja. Nah, si Elon Musk ini beli Twitter, udah kayak beli gorengan tau. Padahal kalau kita mau beli Twitter gampang ya, cukup ke App Store ya, langsung download punya deh Twitter sendiri. Tapi Elon Musk gak kayak gitu sih, dia pengen punya semuanya Twitter, punya Twitter semuanya gitu maksudnya ya. Nah, akhirnya dibeli nih Twitter. Dari awal beli aja itu udah kontroversi. Karena apa? Karena dari awalnya dia deal harusnya hangat nih, membangun hubungan hangat. Akhirnya jadi nggak hangat. Karena dia mengulur-ulur waktu pembeliannya. Tapi pada akhirnya setelah udah mau digugat, baru dia beli. Agak-agak gila sih Elon Musk ini ya. Oke, nextnya kita lihat lagi. Setelah dia beli Twitter, dan pada akhirnya sebelum dia digugat, akhirnya dia datang tuh ke kantor Twitter. Yang dia bawa bukanlah buke bunga, tapi yang dia bawa adalah wastafel kamar mandi. By the way, kenapa harus wastafel coba? Kenapa nggak apa ya, peralatan mandi yang lain gitu, bathtub kek gitu kan, atau mungkin shower kek ya kan, atau mungkin bagi-bagiin aja sekalian sikat gigi sama odol buat karyawannya, mungkin lebih berguna kan sebagai salam perkenalan gitu daripada wastafel. Nah, ini jadi penasaran juga, kira-kira apa sih maksud dari si Elon Musk ini membawa wastafel pada saat perjumpaan pertama dengan Twitter? Kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada boleh juga tuh tulis di kolom komentar ya, kenapa Elon Musk membawa wastafel kamar mandi sebagai salam perkenalannya. Berikutnya, setelah dia udah jadi nih bos Twitter, hal pertama yang dia lakukan adalah apa? Orang kan pasti mengumpulkan orang yang potensial, dilihat KPI-nya, dilihat strateginya seperti apa, dilanjutkan gitu kan. Tapi Elon Musk enggak, no, I don't need you. Langsung meng-cut atau memutuskan kontrak kerja dengan CEO dan juga dua eksekutif lainnya, which is mereka itu bisa dibilang yang motor penggerak, mereka yang mungkin punya ide yang cemerlang, mereka yang istilahnya mungkin membawa kontribusi yang keren nih buat Twitter. Tapi si Elon Musk ini langsung cut. Tapi pada akhirnya mungkin karena kekurangan orang juga atau entahlah whatever, akhirnya Elon Musk ini memerintahkan pekerja atau kalian yang masih stay itu untuk bekerja
over and over. Jadi terjadilah yang namanya resign massal dan itu yang lagi menghebohkan di dunia Twitter. Ada juga video-video yang bermunculan di Twitter di mana mereka itu pada kala itu tidur menggunakan sleeping mask ya, terus benar-benar tidur di lantai, di sela-sela atau meja kerja, kursi di kantoran. Waduh, gila gak sih? Tapi kayaknya hal kayak gitu untuk orang kita, orang Indonesia itu biasa ya. Kerja melebihi batas itu kayak biasa banget gitu loh. Karena kita ini emang udah tergolong sandwich generation ya, mau resign susah, bukan hanya tinggal bakri gitu kan, mau stay juga makin stres gitu. BPJS kayaknya udah nggak sanggup deh nanggung biaya healing kita gitu kan. Di Indonesia terkenal kerja-kerja tipes gitu kan. Nah di sini kali ini aku mau ngasih tips nih buat teman-teman yang hard worker, sebenarnya bukan hard worker sih ya, karena tuntutan aja gitu. Kita harus kerja keras demi cuan gitu kan. Untuk tipsnya yang paling pertama, kan kalau kita kerja kebanyakan duduk ya, kebanyakan duduk. Nah kebanyakan duduk itu sebenarnya itu nggak bagus loh buat kesehatan kita, khususnya untuk kesehatan jantung. Jadi mulai biasakan dari sekarang, setiap kali kita duduknya agak lama, setelah 4 jaman duduk ya, harus dibiasakan setidaknya berdiri, bergerak, lakukan olahraga kecil atau gerakan-gerakan kecil teman-teman. Jangan terus-terusan duduk, karena itu nggak bagus buat kesehatan jantung kita. Nggak perlu harus nge-gym, kan nggak mungkin ya istirahat makan siang, setelah sholat makan siang lari nge-gym dulu terus balik lagi. Waduh, yang ada dipecat sama bos kan. Tapi at least ngelakuin kerjaan atau gerakan-gerakan simpel kayak tadi. Nah itu tips yang pertama, jadi jangan lupa gerak-gerak manja ya teman-teman ya. Yang kedua, banyakin minum air putih. Ingat, air putih bukan air yang lain. Oke, jangan juga boba, karena boba kan lebih banyak gulanya ya ketimbang airnya gitu. Dan harus yang diingat nih teman-teman, minum air putih itu nggak sama kayak kalian minum minuman berwarna lainnya. Air putih tetap harus air putih, dan pastikan mililiternya atau dosisnya itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita. Oke, jangan lupa ya minum air putih. Yang ketiga nih, kira-kira apa nih tips yang ketiga? Ada yang tahu nggak? Kontrol stres. Ini emang paling susah sih. Kalian mau pergi ke semua dokter pun pasti ngomongnya kontrol stres. Padahal dokter pun belum tentu bisa kontrol stresnya sendiri gitu kan. Apalagi menghadapi pasien kayak kalian yang susah dibilangin. Bercanda. Pentingnya kontrol stres karena apa? Karena kalau stresnya berlebihan itu bisa mengakibatkan penyakit lainnya. Oke? Jadi sebisa mungkin kontrol stres. Mungkin salah satunya dengan healing. Setuju nggak? Mengontrol stres dengan healing. Sebenarnya healing itu butuh sih, sekali-kali butuh healing. Tapi kalau keterusan healing pun, too much healing can killing you too, guys. Jadi secukupnya aja healing. Kalau emang duitnya bisa ke Bandung ya ke Bandung. Nggak usah dipaksain ke Paris juga, mohon maaf gitu kan. Nggak bisa beli croissant di Paris ya belinya di Moses Spoon kali. Ya semoga aja setelah ini disponsorin gitu kan. Dan tips yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Ya berdoa aja semoga dapat kerjaan baru gitu kan. Dapat gajinya gede juga. Pokoknya 2 lah, kalau gajinya naik, jabatan naik ya kerjaan baru, udah bos baru gitu aja sih, simple ya. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju, oke. Nextnya, jadi biar apa? Kita nggak kerja tipes tapi kerja cudas. Nah, cudas itu dalam bahasa Rusia teman-teman, artinya miracle. Jadi kerja itu secukupnya aja, oke? Kerja secukupnya, tetap aja berkat atau duit cuannya itu tetap dari yang atas, miracle lah gitu. Jadi kalau kerjanya kita mau banyakin, mau kerja keras sebagai kuda pun, tapi emang berkatnya baru segitu ya segitu aja gitu. Jadi harus bisa harus dibarengin, harus balance antara kerja kerasnya tapi juga dengan kesehatan mental jasmani teman-teman. Oke, so itu dia tingkah Elon Musk yang pastinya bikin pusing kepala, yang penuh kontroversial, tapi orang kaya bebas lah ya. Ya nggak guys, benar kan? So, lebih baik nongkrong asik yuk di Kopi Titik Koma Cipete aja. Karena ada produk baru nih. Ini avocado espresso with tiger milk. Rasanya lebih creamy karena ada paduan buah alpukat dengan espresso. Plus ada coklat powdernya juga. So, yang pasti rasanya super yummy. Ingat nongkrong, ingat Kopi Titik Koma Cipete.